Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya. Eh, Sebelum masuk ke video, saya akan mengenali perkenalkan nama saya Dava Mansakif dengan NIM 400403256500072. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Departemen Teknologi Industri dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang dari seperti proyek-proyek sebenarnya selaku dari praktikum algoritma dan pemrograman yaitu project Python. Nah, dan video sebelumnya yaitu dari penginstal software-software yang kita seperti Visual Code, PyCharm, seperti Python, Windsurf AI untuk Cursor AI seperti itu. Nah, di sini juga kita akan membuat project Python dalam PyCharm seperti itu. Nah, sebelum masuk ke video, saya akan memaparkan dengan apa itu sih project Python. Nah, dalam materi ini juga saya akan memperkenalkan sebuah runtutan atau rancangan yang saya akan gunakan dalam materi kali ini, yaitu pertama-tama dalam materi kali ini saya akan mengenalkan itu dari pertama rencana program menggunakan flowchart. Nah, dalam sisi kali ini saya membuat runtutan seperti rancangan program yang akan saya jalankan dengan runtun dan baik menggunakan flowchart yang saya sudah tuntun dengan gitu seperti itu. Yang saya sudah buat dan susun seperti itu. Nah, apa sih adanya flowchart sendiri? Kenapa kita juga harus menggunakan flowchart? Untuk menggunakan flowchart sendiri itu kita dapat memudahkan kita dalam dan memudahkan kita dalam menyusun sebuah struktur program yang akan kita jalankan agar kita tidak bingung maupun tidak ada yang seperti skema yang kita buat atau yang diacak seperti itu. Dengan adanya flowchart, kita membuat flowchart sendiri, itu kita seperti membuat runtutan awal program yang akan kita susun dengan rapi dan terstruktur seperti itu. Seperti itu fungsi dari flowchart yang untuk digunakan ke program yang akan dimasukkan seperti itu. Yang kedua itu ada implementasi Python. Nah, implementasi Python sendiri ini kita sebenarnya akan menjalankan Python yang untuk diprogramkan. Nah, untuk diimplementasikan itu kita dapat membuat program-program yang seperti misalnya berbasis Python seperti itu. Yang ketiga itu ada peningkatan lanjutan Python. Nah, dari peningkatan lanjutan Python sendiri ini kita akan meningkatkan program yang kita jalankan berbasis Python sendiri untuk tingkat lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan awal dari bahasa kemarin. Nah, yang pertama ini ada Python. Apa sih itu Python? Python sendiri itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk kemudahan penggunaan, ketebasan kode, dan fleksibilitas. Nah, Python sendiri ini sangat fleksibilitas karena ya seperti bahasanya itu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dapat digunakan sebagai pemula maupun profesional seperti itu. Karena Python ini sangat mudah digunakan dalam untuk bahasa pemrograman yang untuk awal-awal, untuk pemula maupun yang sudah sangat tinggi profesional seperti itu. Nah, seperti Python juga dikenal karena sintaksnya yang sederhana dan mirip bahasa manusia, sehingga cocok untuk pemula maupun profesional seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Karena sintaksnya dari Python ini sangat sederhana dan mudah dimengerti, maka di banyak kalangan orang itu untuk ingin belajar program dari awal itu bisa menggunakan Python seperti itu. Thanks. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan dari PyCharm. Apa sih itu PyCharm? PyCharm yang, nah, dari video sebelumnya saya sudah menjelaskan dengan PyCharm dengan cara awal menginstal maupun tuntunan aja ke dalam program tersebut. Nah, dalam PyCharm ini kita menggunakan software yang akan kita masukkan ke untuk pemrograman yang akan dijelaskan saya kali ini. Ya, PyCharm adalah Integrated Development Environment IDE. PyCharm itu khusus untuk bahasa Python yang dikembangkan oleh JetBrains seperti itu. Nah, di dalam PyCharm sendiri kita dapat menggunakan bahasa Python yang sudah dikembangkan oleh software PyCharm sendiri, yaitu oleh JetBrains yang memuat
integrates development environment ide seperti itu. Dan PyCharm ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas developer dengan fitur-fitur cerdas untuk menulis, mendebug, dan mengelola proyek Python. Nah, dalam PyCharm sendiri kita dapat mengerti maupun rancangan program yang kita buat untuk meningkatkan kualitas program yang kita buat untuk disusun sebagai developer yang mengandung fitur-fitur cerdas untuk menulis maupun mengelola proyek Python yang akan kita buat dan programkan seperti itu. Contohnya sendiri dari script kecil sampai aplikasi web dan data science berskala besar. Nah, seperti itu contoh dari yang bisa kita terapkan dalam PyCharm atau Python yang sudah bahasa Python yang sudah dikembangkan oleh PyCharm atau JetBrains. Seperti itu. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu ada cara kerja. Cara kerja sendiri ini saya akan jelaskan. Cara kerja yang saya gunakan itu yang diperoleh dalam beberapa struktur yang akan kita jalankan. Itu cara kerja yang dalam bahasa Python ini yang kita akan gunakan itu cara kerja yang benar. Untuknya yaitu cara kerja program Python yang dimulai dari penulisan kode dalam file py dan kemudian dijalankan oleh interpreter. Nah, setelah kita mengetahui yang bahasa Python yang akan digunakan untuk program akan berjalan, itu cara kerjanya dalam file yang sudah kita bentuk itu sudah memuat penulisan kode-kode program yang ingin kita terapkan dan untuk dijalankan seperti itu. Nah, interpreter sendiri ini untuk membaca setiap baris kode, memeriksa kesalahan, lalu mengubahnya menjadi bytes kode untuk dieksekusi oleh bahasa Python-nya seperti itu. Nah, interpreter ini juga berfungsi sangat luas seperti yang akan kita gunakan untuk kita dapat mengetahui dari cara baca dari setiap baris program yang sudah kita jalankan, kode-kode yang sudah diterapkan, dan dapat mengetahui sebuah kesalahan dalam program yang sudah kita buat. Lalu juga dapat mengubah bahasa asing yang kita kurang paham itu dapat diusi oleh bahasa Python-nya. Hasilnya dapat ditampilkan sebagai output di layar dalam program tersebut. Contohnya itu seperti, nah yang pertama itu ada seperti print pada contoh halo dunia, suruh itu akan menghasilkan tampilan di teks itu halo dunia seperti itu. Itu sebuah sisi dari program masing-masing yang pertama, yang ada masing-masing selanjutnya seperti itu yang memiliki fungsi berbeda-beda. Selanjutnya, nah selanjutnya sendiri ini ada penguatan program. Nah, apa sih penguatan program yang akan kita gunakan kali ini? Dalam sisi kali ini penguatan program sendiri itu program yang seperti program Python, berarti peningkatan kemampuan atau fungsi program agar lebih efisien dan bermanfaat. Nah, setelah kita mengerti penguatan program yang akan digunakan dalam bahasa Python ini, kita dapat mengetahui kemampuan atau fungsi program yang lebih efisien dan bermanfaat. Proses ini juga dapat dilakukan dengan menambahkan logika seperti perulangan, percabangan, fungsi atau modul tambahan sehingga program menjadi lebih dinamis dan interaktif. Seperti itu. Misalnya ada sebuah program yang sederhana yang hanya menampilkan satu tes dan dapat diperkuat dengan perulangan agar dapat menjalankan perintah secara otomatis. Dengan contoh-contoh tersebut dan fungsi-fungsi tersebut, kita dapat mengetahui sisi dari program yang akan digunakan itu akan berjalan sebagaimananya yang kita udah terapkan. Dan dengan demikian itu memiliki penguatan bertujuan untuk membuat program bekerja lebih efektif dan memiliki kinerja yang lebih baik. Sehingga program-program yang sudah kita data untuk difilekan itu memiliki penguatan tujuan yang membuat kerja programnya itu lebih efektif dan memiliki kinetik kerja yang baik dan lebih efisien yang akan kita gunakan dalam jangka program yang akan kita terapkan seperti itu. Selanjutnya ini ada peningkatan program.
peningkatan program sendiri ini, kita akan menggunakan program Python yang sudah dipelajari seperti itu. Nah, apa sih itu peningkatan program? Nah, peningkatan program dalam versi yang lebih baik dari bahasa Python ini adalah sebuah proses memperbaiki atau mengembangkan kode agar lebih efisien, cepat, dan fungsional. Nah, dengan bahasa seperti itu, program nanti akan mengerti yang akan kita terapkan seperti itu. Nah, dengan peningkatan program berbasis Python ini kita dapat terapkan, kita dapat belajar maupun mengetahui hal-hal yang sebenarnya belum kita ketahui untuk meningkatkan lebih lanjut agar pemahaman kita dapat mengetahui dari sisi program yang akan kita gunakan. Contohnya untuk dari sepengetahuan kita dapat mengetahui dan mengembangkan cara kerja kita dalam belajar program Python ini lebih efisien dan fungsional untuk dalam perjalanan programnya seperti itu. Nah, hal ini juga dapat dilakukan agar menambah fitur baru, mengoptimalkan logika maupun memperbaiki kesalahan yang kita sebelumnya udah buat atau yang sebelumnya kita belum tahu, serta itu menggunakan struktur data atau algoritma yang lebih baik. Nah, dengan demikian, setelah kita mengetahui peningkatan program yang sudah kita buat dalam Python ini, kita dapat mengetahui data-data atau algoritma yang lebih baik atau struktur yang sudah kita buat seperti itu. Tujuannya adalah membuat program berjalan lebih efektif agar mudah dipahami dan mampu menghasilkan hasil yang lebih maksimal seperti itu yang akan kita gunakan dalam peningkatan nanti. Nah, tak lupa juga kita akan di sini saya akan kembali memaparkan flowchart yang sebelumnya sudah bolong. Nah, flowchart sendiri ini digunakan untuk apa sih? Nah, dalam kali ini juga flowchart saya akan gunakan seperti video dalam pertemuan sebelumnya dari 345 itu menggunakan flowchart. Flowchart sendiri itu adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah atau proses dalam suatu program secara visual. Nah, flowchart sendiri ini kita akan menyusun seperti diagram alur yang akan kita buat untuk runtutan program yang akan dibuat selanjutnya. Dengan demikian, flowchart yang sudah kita buat itu dapat mengatur jalannya program itu lebih efisien yang akan kita buat seperti apa. Nah, dengan flowchart ini itu dapat lebih program yang kita buat sebagaimana nantinya itu lebih terstruktur dan efisien dalam menjalankan, karena sudah langkah-langkah dari awal dari sebelum berprogram kita sudah terstruktur rapi untuk membuat dalam program yang seperti itu. Nah, dalam proses ini memiliki simbol-simbol dalam flowchart yang menunjukkan jenis tindakan, keputusan atau alur data yang terjadi, sehingga di dalam proses ini mampu memahami logika program dengan lebih mudah sebelum diterjemahkan ke dalam kode seperti itu. Next. Nah, sini juga ada fungsi flowchart. Fungsi flowchart sendiri ini fungsi flowchart adalah untuk mempermudah pemahaman dan perancangan suatu program atau proses kerja dengan menggambarkan alurnya secara visual. Nah, dengan kita mengetahui proses flowchart sendiri, kita dapat memahami pemahaman kita dalam perancangan suatu proses kerja dengan menggambarkan alurnya secara visual. Nah, dengan flowchart sendiri, langkah-langkah dalam program yang akan kita buat itu dapat terlihat lebih jelas dan lebih terstruktur. Karena apa? Karena dapat membantu dalam menganalisis logika seperti menemukan kesalahan serta memudahkan proses pembuatan, pengujian maupun perbaikan program yang akan kita buat sebagai nantinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kata awal kita untuk membuat flowchart sendiri, kita akan menentukan sebuah awal untuk strukturnya sebagaimana program yang akan kita buat. Itu kita dapat mengatur tata ruang di sebuah diagram alur ini di flowchart, karena kita dapat
menyusunnya dengan baik dan efisien lebih jelas untuk program yang akan digunakan seperti itu. Nah, setelah ini kita akan langsung ke flowchart yang akan kita gunakan. Kita akan membuat flowchart untuk proyek program yang akan digunakan di Picam nanti seperti itu. Nah, kita akan masuk ke Draw.io set. Nah, di sini kita sudah masuk ke Draw.io-nya untuk kita membuat flowchart untuk awal proyek program yang akan kita buat kali ini. Nah, dalam ini saya akan membuat terlebih dahulu dari program add menambahkan kartu. Pertama-tama kita akan mengambil batu untuk oval untuk kita mulai start. Selanjutnya kita akan menambahkan kotak lagi sebagai di sini kita menambahkan kita ambil daftar kartu dari teks atau file aja. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi sini kita menambahkan tampilkan kartu yang ada, terus selanjutnya kita buat lagi ini kita nambah buat daftar kartu untuk menambahkan ke folder baru. Sebenarnya buat daftar kartu baru ke folder seperti itu. Selanjutnya tambah lagi. Selanjutnya kita kartu dan minta pengguna seperti pengguna untuk memasukkan kartu di kartu untuk memasukkan sebuah kata yang ada di kartu. Selanjutnya lagi kita buat pengguna lagi. Nah, ini kita akan membuat kartu untuk di beragam katanya. Nah, ini kita bisa untuk ya apa tidak inputnya kita akan nambah ke beda. Ya udah, samping juga kita nambah ini pengguna dan menandakan apakah pengguna ingin menyimpan kartu dari tersebut. Kita lebarin lagi. Nah, setelah itu kita bisa scroll kanan untuk menambahkan lagi sebuah pokoknya yes atau no. Nah, di sini ketika yes tambah kita akan menambahkan kartu ke dalam daftar. Ini ketik yes. Nah,
Jika no, itu kita bisa langsung ke lanjut ke input selanjutnya. Kita akan jika iya itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini bisa kita langsung sambung sini untuk di nah gaji ini. Nah, sambung sini. Jika yes itu kita bisa masukkan ini. Kalau lanjut ke kita bisa langsung ke sini ya, tarik. Nah, ini ketika yes kita kita lanjut berikutnya kita ke program yang katakan ya kita akan lanjut ke buat program ke kata awal. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke menambahkan sebuah input lagi. Di sini kemudian memintakan pengguna untuk memasukkan seperti sebuah seperti kata atau kalimat. Nah, kita menambahkan ketika yes jika iya itu kartu akan menyimpan kartu ke folder file yang sudah ditentukan. Yes juga kita lanjut no. Nah setelah itu kita nambahkan lagi bahwa untuk terakhir kali untuk mengakhiri program dari tersebut. Nah, seperti itu. Ini juga disambungkan untuk selesai. Jangan lupa. Yes. Kan lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dari flowchart awal yang kita buat untuk program menambahkan kartu. Selanjutnya kita bisa kita simpan duluan, kita membuat baru. Kita sudah simpan. Nah, selanjutnya kita bisa membuat baru. Kita akan mempress. Sini sudah masuk ke folder baru, kita akan mulai lagi. Untuk flashcard ini kita study card.
pertama kita menambahkan ini juga. Ini untuk program proyek kedua ya. Start. Kedua itu saya sambung lagi. Ini untuk langsung untuk inputnya langsung. Ini menyalakan apakah kartu yang sudah dibuat dari program sebelumnya itu apakah tersedia. Jika tidak, jika tidak ada itu program akan otomatis keluar. Jika iya, program melanjutkan ke langkah berikutnya. Di sini program akan ambil kartu dari file sebelumnya yang akan kita tanyakan ke tadi program. Nah, setelah itu saya lanjut ke bawah untuk mencarikan lagi. Kita akan mencatat apa saja yang digunakan. Catat waktu untuk memulai. Nah, setelah itu kita akan menggunakan untuk input lagi. Di sini datang apakah kartu terus masih tersedia di dalam folder atau tidak. Dalam daftar semua. Ini ketika tidak, program akan langsung ke bawah untuk selanjutnya. Catat, mencatat untuk selesai, untuk program selesai. Nah, ini jika tidak, jika iya itu langsung lanjut ke samping untuk program barunya. Nah, ini di sini program meminta pengguna untuk menambahkan kartu. Ini kartu. Yes. Nah, jika program iya lagi, kan menginput lagi. Nah, di sini apakah menanyakan program jawabannya apakah jawaban benar. Jika iya, itu program yang akan langsung menghapus. Nah, jika iya, jika tidak itu langsung akan langsung ke
Langsung ke sini ya. Bukan. Nah, sini kita langsung nyambung jika iya akan kembali untuk ke apa masih ada kartu produk. Jika ini tidak, ini juga akan sambung ke sini. Oh, nah di sini mendapatkan jika tidak ada. Ini jika mencatat untuk selesai. Nah, setelah itu kita menambahkan lagi untuk yang untuk program setelah program selesai digunakan, kita akan menghitung durasi dan tampilkan hasil kartunya yang sudah diprogram. Hasilnya. Nah, setelah itu program selesai. Nah, seperti ini flowchart atau runutan awal yang sebelum kita program dari studi cards yang sudah kita buat. Nah, ini dari program kedua dari lanjutan yang pertama tadi untuk studi cards ini teka-teki kartu yang sudah dibuat dari program flowchart pertama tadi yang ini. Nah, ini kita akan membuat sebuah kartu. Nah, yang kedua ini kita akan menebak isi kartu dari program yang pertama ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proyek program yang sudah saya buat di Picam. Langsung kita lanjut. Mau foto dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke proyek program di Picam kita. Nah, di sini saya mempunyai program seperti dalam membuat kartu yang akan kita terjemahkan dalam kuis yang akan di studi cards ini. Kita di sini akan buat seperti kartu dulu. Nah, ini seperti program. Di sini menjelaskan dulu dari import essential untuk from Google Translator dan import OS-nya. Dan translator ini membuat kartu yang dengan membuat file nama flashcards dan seterusnya itu kita as a dev translate untuk kartunya dan mengatakan translator ini digunakan untuk RSN dan ID dan selanjutnya itu dikecualikan dengan jika kartu yang ketika itu gagal menerjemahkan maka akan menggunakan kata asli sebagai penerjemahan seperti itu. Nah, selanjutnya sendiri ini kita juga akan menggunakan retrieve cards untuk file kartu yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita bisa membuat nama file yang kita programkan. Selanjutnya nama file tersebut akan dibacakan untuk konten yang di kartu yang akan kita gunakan. Nah, kartu yang digunakan ini seperti literal eval untuk konten, kecuali jika kartu file tersebut tidak bisa, akan diberikan peringatan seperti file kartu mungkin rusak atau kosong, atau kita dapat membuat kartu kosong. Nah, kartu yang keluar sendiri ini kita akan displaykan untuk membuat list baru, yaitu seperti list kartu sementara berisikan range card dan kartu. Nah, untuk kartu sendiri itu memiliki enumers seperti angka 1, 0, dan ke 1 lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada global card untuk membuat sebuah kartu baru, yaitu seperti kita menginput kartu ke file yang akan memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris, dan selanjutnya itu akan
diterjemahkan. Nah, jika gagal, maka program akan mengatakan kartu ini tidak boleh kosong. Silahkan coba lagi. Nah, itu kita harus mengulang untuk menerjemahkannya. Nah, setelah mengatakan tidak bisa, itu program akan break sementara untuk ke program selanjutnya, seperti program akan mencoba menerjemahkan translate word ke word lain. Nah, jika kartu baru sudah dibuat, itu program akan menjawab apakah Anda ingin menyimpan kartu ini di sebuah folder. Jika jika program menjawab iya, itu kartu akan meng-ACC atau mengiyakan program kartu tersebut. Nah, jika file tersebut program akan menanyakan ulang. Dan untuk kartu global itu menginputnya seperti apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ke dalam file. Jika iya, itu program akan menginput menyimpan kartu ke file. Jika tidak, program akan menambahkan gagal menyimpan ke file seperti itu. Nah, selanjutnya sendiri ini ada membuat kartu baru lagi seperti retrieve cards from file untuk displaynya. Nah, jika kartu baru sudah dibuat, akan menginput apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain. Nah, jika sudah tidak, itu akan selesai. Nah, setelah selesai itu, program akan menyimpan kartu-kartu yang sudah kita input tadi. Dan program akan selesai. Nah, di sini kita akan coba. Nah, ini list kartu sementara berisikan 0 kartu. Masukkan 1 kartu dalam bahasa Inggris. Sini saya akan mencoba bahasa Inggris kartu sebuah barang yang seperti table. Nah, lewat table itu menerjemahkan meja. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Saya akan mengiyakan untuk menyimpan kartu tersebut. Ya, yes. Di sini program akan menanyakan kembali apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain. Nah, di sini itu program akan menanyakan program yang kartu untuk kartu kedua untuk diterjemahkan seperti itu. Di sini saya akan pilih benda lagi seperti pensil, no, kursi aja. Nah, oh ini bukan, ya. Di sini chair. Nah, chair itu adalah kursi. Apakah ini Anda ingin ini? Nah, saya akan menyimpan kartu kedua ini untuk terjemahan kursi. Saya klik yes. Nah, di sini program akan menanyakan kembali untuk kartu ketiga yang akan kita simpan ke dalam folder. Saya akan menekan dia untuk menyimpan lagi. Masukkan satu kartu dalam bahasa Inggris. Nah, color itu warna. Nah, seperti itu. Ini saya di sini akan menyimpan juga kartu ketiga saya. Yes. Saya akan hanya mengisikan 3 kartu. No. Nah, di sini program akan menanyakan apakah kartu-kartu yang sudah saya keluarkan itu apakah untuk disimpan ke file atau ke folder. Saya akan mengiyakan. Di sini, nah, yes. Proses, nah program selesai dan kartu yang sudah disimpan tadi tersimpan dalam folder. Nah, di sini saya menyebutkan 3 kartu yang di masing-masing kartu itu sudah diterjemahkan dari table ke table itu terima dari bahasa Inggris ke Indonesia itu table sama dengan meja. Yang kartu kedua itu ada chair, dari bahasa Inggris itu diterjemahkan ke Indonesia itu kursi. Nah, yang ketiga itu ada color, yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu ada warna. Nah, ketiga kartu tersebut saya sudah disimpan ke dalam file atau folder yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, dalam program menambahkan kartu sendiri ini sudah selesai untuk menambahkan kartu ke dalam folder. Nah, selanjutnya ini kita akan di program selanjutnya ini ada studi cards ini. Nah, di sini itu kita akan menebak kartu yang sudah ditambahkan ke dalam folder tersebut. Nah,
Eh, Singkatnya itu seperti file untuk merekap atau mengetahui kita dalam program bermain tebak-tebakan menerjemahkan kata satu ke kata lain. Nah, dari studi ini seperti ke program sebelumnya itu kita seperti mengulang kartu yang ada di program sebelumnya itu untuk kuis di program kali ini seperti itu. Kita akan coba mulai. Bahan di line 45 saya sudah benarkan. Nah, sini saya akan menjelaskan juga dari gunaan yang di sini itu dari studi ini kita akan bermain tebak-tebakan dari kartu-kartu yang sudah kita masukkan dari folder ke folder dari program sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba dari import os dan untuk random dan untuk waktunya. Nah, untuk nama file sendiri ini kita memakai flashcards txt yaitu maksudnya PY ya. Untuk dan dikeluarkan melalui kartu file untuk dikeluar. Nah, jika tidak kartu nama tersebut akan mengatakan tidak ada kartu yang tersedia. Harap buat kartu yang pertama. Nah, itu juga mengatakan dari inputnya. Nah, setelah keluar itu program akan mengatakan kembali untuk cards from file. Nah, di cards ini program juga menyatakan jika untuk kartu keluar itu akan bernama try untuk open nama R dan itu akan membacakan secara langsung. Nah, jika kontennya ini iya, kartu akan membacakan as letter untuk konten. Nah, kecuali jika inputnya itu ada kesalahan dalam membaca file seperti keluar dari program untuk keluar seperti itu. Nah, harus untuk mengulang kartu kita akan menambahkan kartu baru. Nah, seperti Lenskart ini untuk indeksnya itu untuk random untuk angka 0 untuk ke 1. Nah, rewards itu juga angka 0 dan 1. Nah, untuk jawab kartu tersebut kita bisa menambahkan input dengan plus tanda tanya. Untuk normalnya sendiri itu untuk menjawab yaitu ada answer raw strip untuk lower dan correct itu untuk strip. Nah, jika untuk menjawab kembali itu bisa mengopi dari normal correct sendiri. Nah, jika benar program akan menekan iya untuk jawaban tidak tepat. Jawaban benar adalah untuk word it dan coba ulangi lagi seperti itu. Nah, jika sudah keluar kartu akan tidak muncul lagi dan program akan langsung menginput kamu miliki plus dan kamu kartu sudah ditebak. Nah, jika menginput lebih, jika sudah siap untuk dijalankan, program akan menekan enter untuk memulai dan menunggu waktu untuk waktu yang sudah ditentukan untuk menebak dari kartu tersebut. Nah, selama durasi tersebut, kartu akan selesai dan program itu akan berhasil menebak seluruh kartu dalam durasi yang sudah ditentukan dalam beberapa second tersebut. Nah, setelah itu program akan selesai. Nah, kita akan mencoba jalankan dari yang stiker sini. Nah, kamu memiliki 3 kartu untuk ditebak. Nah, siap, tekan untuk enter dulu. Nah, di sini kamu memiliki 3 kartu untuk ditebak. Jika program akan siap, saya siap dan tekan enter untuk mulai saya enter. Nah, di sini program akan cair dari kata terjemahan tersebut kita bisa menebaknya. Cair ini kursi. Nah, ini kursi. Nah, benar. Program akan karena chair itu bahasa Inggris dari kursi. Nah, ini program akan dari color. Color sendiri ini warna. Nah, benar. Nah, color sendiri bahasa Inggris dari warna. Nah, setelah itu program akan dari kartu setelahnya itu table. Nah, di sini program akan benar. Kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam 40 detik program selesai. Nah, proses selesai untuk pengeluaran program tersebut. Nah, seperti itu. Nah, singkatnya itu kita dalam studi kasus ini kita menebak seperti kuis tebak-tebakan dari kartu-kartu yang sudah masukkan dalam folder di proyek sebelumnya. Di sini kita itu seperti menebak bahasa penerjemah dari kartu yang sudah kita tulis seperti itu. Nah,
Seperti itu dari dari proyek program Python di Picam ini, kita akan masuk ke kesimpulannya. Nah, saya bacakan sendiri kesimpulan dari proyek Python program ini. Kita dapat mengetahui dan memberikan pengalaman dalam diri sendiri untuk belajar yang terarah dan efisien dalam memahami dasar pemrograman. Dan juga kita dapat mengetahui untuk cara pola pikir untuk menyediakan berbagai fitur pendukung seperti penulisan kode otomatis, pemeriksaan kesalahan, debugging, dan manajemen file proyek yang mempermudah proses pengembangan. Itu juga kita dapat mengasah dari diri kita untuk belajar lebih dalam lagi untuk file tersebut. Nah, melalui proyek ini, kita pengguna ataupun kita dapat belajar menyusun logika program seperti menjalankan perintah Python dengan benar serta mengenal cara kerja dari ide profesional. Nah, dengan demikian pengguna atau kita pun tidak hanya membantu dalam pembuatan program sederhana, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan analisis dan keterampilan pemrograman secara menyeluruh. Dengan begitu, kita mengetahui dari cara pola kita untuk belajar itu seperti apa untuk menjalankan program yang kita jalankan tersebut. Nah, nah seperti itu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.